Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Senang sekali rasanya kita bisa kumpul lagi buat bahas materi yang pastinya sangat penting buat kita semua. Nah, buat mengawali kajian kita pagi ini biar makin berkah, yuk kita sama-sama baca sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, buat hari ini ada 5 poin utama yang bakal kita bahas nih. Pertama, definisi dan kewajiban taubat. Kedua, perbedaan dosa besar dan kecil. Ketiga, syarat utama taubatan nasuha. Keempat, cara praktis bertaubat. Dan yang terakhir, kelima, keutamaan serta batas waktunya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, definisi dan kewajiban taubat. Teman-teman pasti sering dengar kata taubat kan? Nah, secara bahasa, taubat itu artinya simpel banget, kembali. Jadi ini bukan sekedar kita bilang minta maaf, tapi benar-benar kembali secara tindakan. Secara istilahnya, taubat itu kembali kepada Allah dengan cara meninggalkan dosa itu, menyesali perbuatannya di dalam hati, dan punya tekad yang kuat banget buat nggak ngulangin lagi. Intinya, taubat itu butuh aksi nyata, bukan cuma di lisan saja. Dan yang perlu kita ingat selalu, taubat ini hukumnya wajib buat setiap muslim loh, nggak peduli itu dari dosa besar ataupun sekedar dosa kecil. Kewajiban ini tuh secara tegas disampaikan langsung oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Nah, taubat yang sebenar-benarnya inilah yang sering banget kita dengar dengan sebutan taubatan nasuha. Ini adalah panggilan langsung buat kita untuk kembali dengan tulus. Lanjut ke bagian kedua, perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Sekarang mari kita bedah perbedaannya. Di satu sisi ada yang namanya kabair atau dosa besar. Ini adalah dosa-dosa yang ancamannya sudah sangat jelas, keras, dan punya hukuman berat di dalam syariat. Nah, di sisi lain ada syagoir atau dosa kecil. Kelihatannya sih ini dosa ringan yang nggak punya ancaman spesifik. Tapi hati-hati banget, dosa kecil ini tuh bisa bermetamorfosis menjadi dosa besar kalau kita lakukan terus-menerus dan disengaja. Ibarat tetesan air yang jatuh pelan-pelan ke atas batu, lama-lama batunya pasti bolong juga kan? Biar lebih kebayang, ini ada beberapa contoh dosa besar yang harus banget kita hindari. Mulai dari syirik, ini dosa yang paling fatal ya. Kemudian zina, membunuh tanpa hak, sampai memakan harta riba. Ini semua adalah tindakan-tindakan destruktif yang ancamannya dari Allah benar-benar keras. Jadi, sebisa mungkin kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan ini. Lalu gimana hubungannya antara keduanya? Wah, Allah kasih kabar gembira yang luar biasa di surah An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil." Coba bayangkan, janji ini luar biasa banget. Kalau kita secara sadar menjaga diri dari dosa besar, otomatis Allah bakal menghapus dosa-dosa kita. Sebuah motivasi yang sangat indah, bukan? Kita masuk ke bagian ketiga, syarat utama taubatan nasuha. Para ulama sepakat, ada syarat mutlak yang harus kita penuhi supaya taubat kita sah. 1. Hati kita harus merasa sangat menyesal. 2. Detik itu juga kita tinggalkan dosa tersebut. 3. Punya tekad sekuat baja buat nggak ngulangin hal yang sama di masa depan. Nah, 3 syarat ini berlaku kalau dosa kita urusannya langsung sama Allah. Tapi, tolong perhatikan poin keempat ini. Kalau dosa kita ada sangkut pautnya dengan orang lain, misal kita mencuri haknya atau memfitnah dia, taubat kita itu belum selesai sampai kita kembalikan haknya atau kita minta maaf langsung secara tulus ke orangnya. Dari semua syarat mekanis tadi, roh utamanya itu terangkum dalam satu kalimat pendek dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah ini penting banget. Kalau di dalam hati kita nggak ada rasa sesak, malu, atau bersalah sama sekali, berarti elemen paling mendasar dari taubat itu belum hadir. Rasa menyesal itu adalah bahan bakar utama kita untuk mau berubah. Oke, sekarang masuk ke bagian keempat, cara praktis bertaubat.
Ini ada 5 langkah praktis yang bisa langsung teman-teman terapkan. Pertama, segera berhenti. Jangan pernah ditunda. Soalnya kita nggak pernah tahu kapan ajal menjemput. Kedua, perbanyak baca istighfar setiap waktu. Ketiga, ambil wudhu, dirikan sholat taubat minimal 2 rakaat, lalu menangislah memohon ampunan. Keempat, perbanyak amal soleh buat menutupi masa lalu kita. Dan yang kelima, ini sering banget diremehkan loh. Jauhi lingkungan maksiat. Lingkungan itu pengaruhnya besar banget. Gimana kita mau sembuh kalau kita masih nongkrong di tempat yang bikin kita sakit, ya kan? Ngomong-ngomong, tahukah Anda kenapa angka 70 ini begitu spesial? Berdasarkan hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah manusia suci tanpa dosa, beliau itu beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Bayangkan, kalau manusia yang sudah dijamin surga saja memohon ampun lebih dari 70 kali, pertanyaannya, kita yang penuh dosa ini sudah berapa kali beristighfar hari ini? Untuk memperkuat langkah memperbanyak amal soleh tadi, di dalam surah Hud ayat 114, Allah memberikan sistem penyeimbang yang luar biasa. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi setiap kali kita merasa tergelincir, langsung cepat-cepat tutupi dengan berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu secara harfiah akan menghapus noda-noda keburukan tadi. Kita tiba di bagian kelima, keutamaan dan batas waktu. Keutamaan bertobat itu benar-benar Masya Allah luar biasa indahnya. Pertama, Anda akan dicintai oleh Allah. Sang pencipta alam semesta mencintai hambanya yang mau kembali. Kedua, semua dosa tanpa terkecuali bakal diampuni. Dan yang ketiga ini yang paling ajaib, menurut surat Al-Furqan ayat 70, bagi orang-orang yang tobatnya sejati, Allah nggak cuma menghapus dosanya, tapi mengubah tumpukan dosa masa lalu itu menjadi tumpukan pahala. Wah, hitung-hitungan ini cuma bisa terjadi karena saking luasnya rahmat Allah buat kita. Kalau ada di antara kita yang rasa, aduh dosaku udah terlalu menggunung, masa laluku terlalu gelap, apa mungkin aku dimaafkan? Tolong dengarkan dan resapi ayat ini di hati teman-teman. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah menyapa kita dengan sangat lembut, seburuk apapun masa lalu kita. Pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Tapi, ada tapinya nih. Rahmat yang seluas samudra itu punya tenggat waktu di dunia ini. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, taubat kita hanya akan diterima sampai 2 batas akhir ini datang. Pertama, selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, alias sebelum terjadinya sakaratul maut. Dan kedua, dalam skala tanda kiamat, selama matahari belum terbit dari arah barat. Kalau salah satu dari waktu ini sudah tiba, pintu taubat bakal dikunci rapat selamanya. Makanya, urgensi untuk segera bertaubat itu sangat-sangat tinggi. Mari kita sama-sama merenungkan doa yang indah ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta rizki yang luas dan berkah, supaya kita bisa terus memperbaiki diri setiap harinya. Dan jangan lupa ya, biasakanlah untuk bersedekah sebagai salah satu wujud nyata dari kebaikan dan taubat kita. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.